Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya BN di dalam BN Channel. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari yang berbahagia ini saya terbangun lebih awal. Biasa bangun jam 2, setengah 3, tapi sekarang jam 12 sudah bangun. Segera saya berwudu, barusan saya salat isyukril wudu. Apa yang saya bayangkan sebelum tidur, wallahu alam, padahal saya cukup membaca doa untuk menjaga hidup. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita dengan hadis-hadisnya. Bangunlah di tengah malam, dan Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya, Imam Nawawi dan beberapa ulama memberi kaifiah kehidupan kita harus diakhiri dengan ibadah. Jadi tadi malam saya tertidur antara jam 8 setengah 9 ya, dengan ibadah untuk mengharapkan tidur kita dalam posisi ibadah. Pertama berwudu, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, dan berzikir. Wudu, baca Fatihah, ke pembaringannya, di pembaringan baca Fatihah, baca awal surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, membaca ya Al-Ikhlas, Muawwadatain, Falaq bin Nas, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan bacalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim minimal 10 kali sebagai kalimat yang terbaik. Alhamdulillah Allah bangunkan saya dan bisa bertemu dengan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dalam channel ini untuk menggugah sebuah video mengenai makna kehidupan. Hidup kita ini singkat. Oleh karena itu kita harus isi dengan amal soleh yang banyak. Umur kita baina sitin wa sab'in, kata Nabi. Umur kita antara 60-70 tahun. Ada yang lebih. Nenek saya baru pulang ke Rahmatullah umur 85 tahun. Nenek sambung saya bernama Hajah Masruh. Nenek saya yang lain, Haji Marhaya aslinya, sudah wafat sebelum saya lahir. Bahkan sudah wafat ketika ibu saya akan menikah. Tapi saya mengenal sebagai orang yang sangat indah tutur katanya, cantik rupanya, sehingga putra-putranya dan putrinya ganteng dan cantik-cantik serta solehah. Alhamdulillah. Namun saya dan keluarga saya serta ibu saya memulai hidup ini dalam suasana yang cukup sulit. Sang nenek hanya memberi lahan, sungai ada lahannya sedikit di dekat stasiun Bojonggede. Dibangunlah oleh ayah saya kios berikut rumah untuk berjualan, untuk kami tinggal di sana. Disitulah dimulai kehidupan. Sedangkan saudara-saudaranya yang lain di tempat yang lebih baik. Tapi ibu saya sami'na wa ta'na kepada ayah saya, kepada suaminya, mengikuti saja apa yang dirintis oleh ayah saya. Sudahlah, kita dikasihnya ini sungai, di atas sungai dibuat rumah dan kios untuk berjualan. Saya tinggal di situ selama bertahun-tahun hingga menjelang remaja. Masa-masa SD, SMP saya di sana. Setelah saya masa SMA baru pindah ke tempat lain yang lebih baik di samping rumah itu. Di masa itulah saya ditempa banyak pengetahuan dan pengalaman kehidupan, bahwa bekerja keras dalam hidup ini mutlak perlu. Baik bekerja untuk mencari nafkah maupun bekerja untuk mencari ilmu. Bekerja untuk mempersiapkan masa depan yang terbaik. Ditempa oleh ayah saya yang rajin bekerja. Alhamdulillah. Bekal pengalaman ayahanda saya, Ki Haji Muhammad Husin bin Mualim Said. Nafa'allahu bi ulumihi. Semoga Allah memberi manfaat kepada ilmunya, memberi berkah kepada ilmunya, membawa keberkahan alhamdulillah kepada diri saya.
saya terus bergiat diri. Sampai umur saya 65 tahun sekarang ini. Saya masih terus bekerja mencari mardatillah. Siang hari saya bekerja untuk mencari apa saja keberkahan hidup, walaupun tidak sekeras seperti dulu, karena harta saya alhamdulillah sudah cukup banyak. Saya nggak bekerja menambah terlalu banyak, hanya memberdayakan yang sudah ada saja. Tanah saya bangun ruko, bisa saya sewakan. Ya, saya yang penting-penting yang lain saya bangun majelis taklim, saya bangun pesantren. Ya. Bukan lagi riak nih ya, saya memberi contoh bahwa hidup ini harus seimbang antara kebaikan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia dan akhirat. Ditimpa oleh masa yang begitu keras. Syarat pokok pertama, thalabul ilmi. Saya mencari ilmu hingga saya sampai ke kota Bandung, kuliah di sana, S1, S2, teruskan di Jakarta. Menjadi seorang notaris. Bekerja keras terus. Move. Dalam 8 jam sehari bekerja, mencari nafkah, diselingi ibadah terus hingga umur saya 65. Kawan saya, senior saya, Bapak Dr. Amrul Pertemuan Pohan, memberi pesan kepada saya. Din, beliau memanggil saya Burhanuddin, kadang-kadang dipotong Din. Bang Burhan. Bang Burhan, syarat kita supaya tidak cepat pikun, kita harus move terus, bekerja terus. Ketika kita bekerja 11:30, stop. Datangi masjid, sholat berjamaah di masjid. Datang isya, datang asar, begitu juga, stop. 15 menit, paling lambat, stop. Sholat maghrib, isya, apalagi subuh. Segera datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Pergerakan kita dari tempat bekerja kita, dari rumah kita ke tempat, ke masjid kita, itu adalah move, memanjangkan umur kita. Itu Bang Pohan sekarang sudah berumur 80 tahun lebih. Nenek saya Hajah Masrum baru saja berpulang ke rahmatullah, berumur 85 tahun. Move, mengajar ibu-ibu, akhwat, kosana kemari. Kakek saya Kiai Haji Ahmad Sobari, begitu juga masa mudanya, mengajar di sana sini. Terus move, siang dan malam, siang mencari nafkah, malam berdakwah, mengajar terus. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua, adik-adik, ponakan, saudara semua, mari kita move terus, bekerja, berdakwah, beribadah, seimbang. Insya Allah kita akan panjang umur. Saya kadang-kadang sakit, tapi saya terus move. Sakit, saya minta nasihat dokter apa yang harus saya kerjakan. Kemudian Allah, dokter memberi nasihat ini, ikuti. Hidup ini ada makomnya, makom kesehatan kepada dokter. Tapi dokter hanya sekedar memberi resep, memberi saran. Yang menyembuhkan adalah Allah, semua kita kembalikan kepada Allah. Dokter hanya ikhtiar, yang menyembuhkan pada dasarnya adalah Allah. Itu kita harus jaga. Kita harus pegang teguh kehidupan ini yang atur kita. Sama sita, fa innaka mayitun. Kilaulah hidup, tapi satu saat kita akan mati. Kita ingat itu, kita akan sampai masa meninggal itu. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Kita harus mencapai keridhaan Allah di masa itu. Bagi yang seumur sama saya, masa kita untuk mencari ridha Allah terus. Perbanyak ibadah. Sambil bekerja juga. Jangan berhenti. Supaya tidak cepat pikun sebagaimana saran Bang Dr. Amrul Pertemuan Pohan itu. Alhamdulillah, dari bekerja keras, dari menuntut ilmu, ilmu telah membawa kita kepada jenjang kemuliaan kehidupan di dunia dan insya Allah kemuliaan di akhirat. Karena dengan ilmu kita mengetahui banyak hal tentang kehidupan ini. Banyak arti kehidupan ini yang kita bisa serap dengan ilmu yang kita peroleh. Dan ilmu yang kita amalkan. Beramal tanpa ilmu ya, ibarat kera. Kata Hamka. Kera kemana saja hanya sekedar buat makan. Tapi dia tidak bisa berpikir. Namanya binatang. Tapi kita makan untuk sehat, bukan hanya makan hanya untuk mengenyangkan perut saja. Ya sehat, kita pilih makanan yang terbaik. Ya.
Kita harus gunakan akal pikiran kita. Karena manusia diberi akal pikiran yang lebih dari binatang. Kalau hanya sekedar makan ya jadilah kera. Itulah renungan refleksi kehidupan. Kita bangun di tengah malam, kita tahajud. Kita dekatkan diri kepada Allah, munajat kepada Allah. Apa yang kita harapkan dalam hisab hidup kita, dalam perjalanan hidup kita ini, kita munajat, minta kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah, nanti aku akan kabulkan. Aku akan penuhi permintaan. Bekerjalah agar engkau mendapatkan martabat yang baik. Orang yang punya dunia yang baik punya martabat di masyarakat. Orang yang punya ilmu agama yang baik punya martabat di hadapan Allah. Orang yang beribadah punya martabat, punya kemuliaan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Raihlah itu, kemuliaan dunia dan akhirat itu dengan bekerja keras mencari nafkah, bekerja keras beribadah, terus mau bersemangat untuk mencapai mardatillah. Mardatillah, keridhaan Allah. Apa sih ridho Allah? Apa yang kita jalani hidup berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul kita. Sallu ala nabina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu resep kehidupan. Ketika saya bangun lebih awal merenung, saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku semua di malam ini untuk mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita. Yang baik dari Allah, yang tidak baik dari saya. Silahkan dipakai. Yang tidak baik tidak pakai, tidak beli apa-apa. Mulut kita harus kita jaga dengan berkata yang baik, dengan mengajak yang baik, dengan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan merasa sedih, jangan merasa takut kepada apapun di hidup ini. Kalau kita datang di masjid menjadi pengurus masjid, makmurkanlah masjid. Nama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal malaikat. Kita makmurkan masjid. Punya uang, bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun majelis taklim. Bangunlah tempat-tempat indah di dunia ini untuk ibadah yang nanti akan menjadi istana-istana di surga. Jannatul Firdaus insyaallah. Setelah kita kaya, setelah kita punya, setelah kita banyak ilmu, manfaatkanlah semua kekayaan kita, ilmu kita di jalan Allah. Untuk mendapatkan kemuliaan diri kita di hadapan Allah. Dengan infak sedekah, ilmu kita, tenaga kita, amal kita, harta kita semua. Kita dermakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Sayyidina Abu Bakar meninggal tanpa menyisakan sedikit pun harta. Nenek saya Haja Masrum pulang ke rahmatullah tanpa menyisakan 1 meter pun tanah untuk dirinya. Sudah diinfakkan sebagian untuk anaknya, sebagian di jalan Allah untuk bikin majelis taklim, sebagian diinfakkan di jalan Allah dengan sedekah fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Begitu juga kakek nenek saya yang lain. Begitu juga orang-orang saleh terdahulu pandai memilih. Sekarang saya sedang mempersiapkan apa yang terbaik yang saya bisa jariahkan untuk membangun masjid, untuk menginfak jariahkan segala yang perlu. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Al-baqiyatus shalihah. Apa itu? Shadaqatun zariyatun au ilmu yuntafa'u bihi au waladun shalihun. 3. Al-baqiyatus shalihah. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang baik. Au ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Au waladun, persiapkan anak shalihun, yang saleh dan saleh. Semoga ada berkah manfaatnya. Semoga anak-anakku, cucu-cucuku insya Allah menjadi orang yang soleh dan soleh sebagaimana kakek. Sebagaimana Njit. Berusaha keras mencari mardatillah. Gagal rumah tangga. Terus bekerja keras mencari ridha Allah semata-mata. Tidak mengharapkan yang lain. Mencari keridhaan Allah. Hidup ini hanya kita yang bisa mengatur. Hanya kita yang bisa mengatur. Sebentar lagi kita meninggal. Kita harus kelola sesuka kita. Tetapi ingat, ada Allah yang mengatur semuanya. Kematian akan datang.
Kita mencintai siapapun, jangan melebihi dari kecintaan kita kepada Allah. Karena apapun yang ada ini pasti kita akan tinggalkan. Harta, anak, istri, keluarga kita tinggalkan. Kita akan kembali menghadap Allah sendiri. Kalau kita mencintai dunia terlalu banyak, mencintai anak istri terlalu banyak, ketika kita kembali kepada Allah, apakah kita dicintai oleh Allah? Belum tentu. Kemudian amal kita, itu wasiat Rasulullah pada hambanya. Carilah dunia dengan terbaik, tapi ingat kita akan mati. Cintailah apa yang ada di sekelilingmu, tetapi ingat kita harus lebih mencintai Allah dan Rasul kita. Beramallah sesukamu, kata Nabi, kata malaikat kepada Nabi. Tapi ingat, akan dipertanggungjawabkan amal, apakah amal baik atau amal buruk. Itulah refleksi kita pada malam hari ini. Insyaallah ada berkah manfaatnya. Mari kita bekerja keras, mari kita beribadah. Wa'budullah wa la yusyrik bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, beribadahlah pada Allah, salat, puasa, zakat, haji, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Wa la tusyrik bihi syai'an, jangan menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Jangan kecewakan orang tua. Orang tua memperhatikan kita, mempersiapkan segala keperluan buat kita. Dengan pendidikannya, dengan segala yang ia perlukan untuk anak-anaknya. Tapi cintailah seimbang. Wabil walidaini ihsana, ihsana dengan baik. Memberi perhatian ketika dia masa tuanya. Dan mempersiapkan generasi. Mendoakan kalau sudah orang tua kita sudah meninggal. Tiap ba'da sholat, doakan kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Baca Fatihah, baca doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu adalah anak soleh. Kehidupan kita hanya ditentukan pada akhirnya pada 3 hal. Sedekah jariah kita, ilmu kita yang manfaat, dan anak-anak yang soleh. Jadilah kalian semua anak-anakku, anak yang soleh-soleh. Jadilah kalian semua ponakan-ponakan dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, cucu-cucu, anak-anak yang soleh dan soleh. Insya Allah berkah. Kalau kalian tidak mengikuti nasihat orang tua kalian yang baik, maka insya Allah kalian, bukan insya Allah, maka mungkin tidak berkah kehidupan kalian. Itu rahasia kehidupan. Sekelumit rahasia kehidupan yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita dan menjadi ada berkah manfaatnya. Yang baik silahkan dipakai, yang tidak baik ya silahkan tidak dipakai, tidak apa-apa. Yang wajib bagi saya adalah menyampaikan hal yang baik. Yang tidak baik mungkin tidak diperlukan. Tetapi kita semua berdoa, mudah-mudahan semua kita mendapat kebajikan dan kebaikan dari kehidupan kita ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.